Halo pemirsa Anyus TV Pontianak, jumpa lagi bersama saya Gali Wahyudi di Gali Talk Show. Dan hari ini kita akan berbincang tentang sesuatu yang agak sedikit lumayan penting, bukan lumayan, bahkan penting sekali dan tidak terlalu berat harusnya ya. Kita akan coba olah dengan bahasa yang segampang mungkin tantangan penurunan prevalensi stunting di Indonesia. Saat ini pemerintah Indonesia sedang menurunkan angka prevalensi stunting di Indonesia dengan target 14% secara nasional di tahun 2024 dan ditetapkan sebagai program prioritas nasional. Di studio hadir bersama saya Dr. Rio Christian Utomo, MHKes AIVOKA. Halo dok, apa kabar? Selamat. Luar biasa sekali, terima kasih sudah hadir di sini. Siap. Sehat kabarnya hari ini? Alhamdulillah, puji Tuhan. Luar biasa. Dan di hari baik untuk hari ini kita akan berbicara soal masalah tantangan penurunan prevalensi stunting di Indonesia. Ya. Tapi sebelum lebih lanjut, kita pengen tarik mundur dulu. Ya. Yang kita bahas adalah stunting di sini. Oke. Nah, definisi stunting itu apa sebenarnya? Banyak rumor yang beredar masyarakat, apakah karena kekurangan gizi, apakah karena penerapan waktu kandungan, waktu pola kandungannya salah penerapannya, dan lain-lainnya. Stunting ini apa sebenarnya? Iya. Kalau mau tarik mundur ya, sebenarnya ada lagi tarik lebih mundur lagi. Ada itu, apa itu? Tarik lebih mundur lagi. Jadi sebenarnya stunting ini kalau saya pribadi menilai ini adalah warisan dari kolonial. Warisan dari Zaman penjajahan kolonial. Oke. Jadi tahun 1830 ya, ketika Indonesia mengalami satu tanam paksa ya, kultur stelsel ya kalau bahasa itu. Jadi waktu itu kan VOC atau Belanda zaman itu memaksa para petani kita untuk menanam tanaman yang mereka butuhkan gitu kan, dengan lahan mereka gitu kan, dan itu masih dikenai pajak dan lain-lain. Sedangkan pembagian hasilnya kadang-kadang sangat tidak manusiawi, bahkan kadang-kadang mereka tidak mendapatkan hasil dan tidak digaji masih seperti itu kan. Jadi mulainya di situ kita kelaparan, kekurangan gizi dari situ. Terus makanya dimunculkanlah satu propaganda politik waktu itu yang namanya banyak anak banyak rezeki. Nah, pasti sering dengar kan? Berarti propaganda itu dari tahun dari penjajah. Jadi diharapkan ketika petani banyak anak, berarti kan tenaga kerjanya juga makin banyak yang di area pertanian atau perkebunan untuk menanam kebutuhan pesanannya dari Belanda sana seperti itu. Oke, menarik. Itu. Jadi kan bahkan ada sedikit reward kalau nggak salah ya. Jadi semakin banyak anaknya, lebih dari 10 tuh ada pengurangan pajak waktu itu kan. Wah, jadi emang doktrin ini terus menerus, gitu kan dianggapnya ya tadi karena memperingan kepala keluarga untuk bekerja di sawah atau di ladang seperti itu. Nah, itu dari basic awalnya seperti ya, itu. 1830. Dan akibatnya banyak anak, tapi kebutuhannya tidak tercukupi. Jadi ketika pembagian hasil tidak manusiawi tadi, yang harusnya berapa gulden gitu kan, cuma dapat sekian sen gitu kan, nggak cukup buat makan rame-rame, akhirnya kan mereka kurang gizi dan stunting saja kan menurun akhirnya turun-temurun sampai sekarang. Stunting dan kurang gizi itu apakah sama? Ya, jadi stunting itu kan kalau kurang gizi kan cuma dia kekurangan gizi asupan makanan yang aja, tapi kalau stunting ini kan dia prosesnya panjang dari dalam kandungan, gitu kan, dari dalam kandungan harusnya dia membutuhkan banyak makanan gizi yang protein dan lain-lain, karena dia kekurangan itu sehingga sampai dia lahir ya. Jadi di 1000 hari pertama kehidupan itu kan masa-masa krusial kan. 1000 hari pertama kehidupannya 270 hari dalam kandungan, 730 harinya sampai dia usia 2 tahun. Nah, jadi di situ tuh masa-masa dari pembentukan otak, pembentukan jantung dan lain-lain seperti itu. Jadi bahkan ya tadi mempengaruhi kecerdasan ketika dia nanti sudah besar gitu kan. Jadi ketika ubun-ubun menutup usia 2 tahun ini kita sudah bisa mengevaluasi lagi kalau stunting ini kan. Jadi kecerdasan tadi kan Indonesia saat ini menduduki peringkat 130 dari 199 negara tentang IQ. Kita di 78,64 kalau nggak salah itu masuk. Kalau kata teman-teman ini dokteran itu masuknya kategori normal bodoh gitu kan. Jadi kita ini masuk di IQ rata-rata kita 78,64 kalau nggak salah ya, itu terakhir seperti itu. Kita urutan 130 dari 199 negara di dunia. Iya, jadi bahasa sederhananya untuk stunting agar masyarakat lebih paham stunting ini apakah bisa diperbaiki, apakah bisa disembuhkan, apakah ini penyakit atau bukan? Ya. Jadi kalau ini dibiarkan ini akan menjadi penyakit karena anak-anak stunting ini penyumbang kematian sekitar 16%. Itu pada anak-anak. Penyumbang kematian 16%? Ya, sedangkan yang hidup, nah yang selamat ya, yang hidup ini ya, dia akan menjadi beban negara ke depannya karena dia akan terus sakit-sakitan. Jadi ini yang menjadi PR besar kita, kenapa stunting ini sangat penting sekali. Jadi anak stunting ini ketika dia dewasa, dia akan mengalami suatu sakit-sakitan
seperti kardiovaskular disease, hipertensi, darah tinggi, jantung, koroner dan lain-lain seperti itu, diabetes dan lain-lain seperti itu. Dan ada penelitian dari Prof. Barker ya, itu dari London kalau salah itu. Jadi dia hubungan antara bayi lahir yang berat badannya kurang dengan pasien serangan jantung, ternyata ada hubungannya. Oh, gitu kan? Ini menarik sekali. Jadi penyakit tidak menular ini PTM kalau kita bisa bilang itu ternyata dipengaruhi dari status gizi atau penyakit dari dia dalam kandungan. Semakin dia mudah mengalami kekurangan gizi dan lain-lain, berarti penyakit yang ini makin banyak ke depannya ketika anak ini hidup. Oke. Jadi kebayang kalau BPJS Kesehatan saja mengeluarkan biaya untuk penyakit diabetes ya, itu sekitar 20 triliun, bahkan kalau yang dengan komplikasi sampai 60 triliun per tahun gitu kan. Gimana dengan penyakit yang lain gitu kan. Jadi kebayang kalau uang segitu buat sekolah anak-anak kita beasiswa dan itu lebih bermanfaat kan gitu kan. Daripada kita ya tadi stunting ini nggak cuma merugikan keluarga, masyarakat, bahkan merugikan negara gitu kan. Ini harus kita samakan dulu satu frekuensi dulu bahwa stunting ini nggak cuma pendeknya tok gitu, tapi intelijensinya ya nih gitu. Kemampuannya, prestasi akademiknya kita akan sangat jauh dengan deteksinya seperti apa kalau untuk stunting ini? Untuk anak-anak stunting di umur berapa, di berapa baru bisa kita deteksi bahwa ini stunting. Ya. Kalau mau deteksi sebenarnya dari apa ya yang risiko stunting itu sebenarnya dari dalam kandungan sebenarnya sudah bisa. Jadi kayak dalam kandungan dilihat dari panjang femur ya, tulang paha harusnya sekian, panjangnya sekian senti, kok ini baru cuma sekian gitu kan. Jadi ini kalau dibiarkan nih bisa jadi potensi stunting ke depannya. Berarti ada pengaruh dari cara orang tua merawat kandungan, gizi yang masuk ke dalam tubuh dan akhirnya memperlambat pertumbuhan itu sendiri. Betul. 8 minggu pertama kehidupan itu ya, itu sangat-sangat krusial sekali, Mas. Jadi itu pembentukan tadi kan ada otak, paru-paru, ginjal, pankreas semua dibentuk di 8 minggu pertama. Sedangkan orang datang ke dokter sering udah lewat dari 2 bulan. Baru ngerasa, ternyata saya hamil loh gitu kan. Maka di BKKBN keren banget ini, dan dia punya slogan berencana itu keren gitu kan. Jadi merencanakan sesuatu itu dari jauh-jauh. Saya mau menikah, mau punya anak terus direncanakan dulu gitu kan. Itu. Jadi kalau kita nggak merencanakan kan ada, kalau pepatah orang tua dulu kita kan, kalau kita gagal merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan, gitu kan. Jadi mau menikah pun harus merencanakan baik-baik. Jadi dicek dulu sekarang ada LC-MIL namanya, elektronik siap nikah dan siap hamil, gitu kan. Jadi si calon pengantin 3 bulan sebelumnya harus cek dulu kadar hemoglobinnya, HB-nya, ini anemia atau tidak. Karena ini pengaruh sekali dengan pembentukan sel telurnya dan ini nanti seperti itu. Terus dicek lagi lingkar lengan atasnya. Ini menyangkut status gizi ya. Kalau dia kurang 23,5 cm masuk dalam kategori kekurangan energi kronik. Gitu kan. Jadi intinya BKKBN itu tidak melarang orang untuk menikah, tapi kalau dia sudah menikah, tapi kalau dia belum siap untuk hamil jangan dulu gitu kan. Diperbaiki dulu pabriknya, nanti produknya pasti bagus. Pasti seperti itu. Baik, terima kasih Dok, penjelasannya ini luar biasa sekali agar masyarakat juga lebih paham ya tentang stunting seperti apa, prosesnya terjadinya bagaimana, dan bagaimana untuk menekan tingkat stunting yang ada di Indonesia, terutama di Kalimantan Barat. Sekarang kita akan masuk ke pokoknya, yaitu mengenai program ini Dok. Program yang diberi judul Percepatan Penurunan Angka Prevalensi Stunting. Mengapa demikian? Dan apakah selama ini memang terjadi perlambatan pengejaran untuk penurunan angka tersebut? Berapa persen yang target yang harus dicapai sebenarnya? Kalau di sini kan dibahas sekitar target 14% secara nasional di tahun 2024. Apakah sudah mendekati itu? Ya. Jadi kenapa harus bikin percepatan gitu? Jadi kan selama ini kan sebenarnya sudah dilakukan dari 2018 yang lalu dan memang penurunannya sangat landai gitu kan. Maka harus ada percepatan. Jadi kalau tidak segera direm dari sekarang, takutnya lahir terus anak-anak stunting tadi kan. Jadi pasti juga akan tadi kan, ini ya tadi yang saya bilang tadi, ini akan merugikan kita nanti semuanya. Jadi strategi percepatan ini juga kita merangkul semua pihak, semua multisektor, multilini lapangan, semua kita coba rangkul semua bahwa stunting ini nggak cuma urusan BKKBN saja loh, gitu kan? Nggak cuma urusan Kemenkes saja, nggak cuma urusan, jadi ini urusan kita semua. Karena nanti kita semua dirugikan dengan stunting ini, gitu kan? Seperti itu. Jadi kita dengan semangat gotong royong ya kan, jadi kan inti dari Pancasila kan gotong royong, jadi kita semangat gotong royong, kita bahu membahu, bahkan kalau ada tetangga yang stunting, tetangga yang lainnya rame-rame ngasih telur sebutir per hari, itu juga bisa menurunkan angka stunting gitu ya.
kayak gitu. Jadi kan sebenarnya kita bisa melakukan itu, dan makanan yang dibutuhkan anak stunting sebenarnya ada semua di sekitar kita, dan makanan semua ada di sekitar kita. Karena orang selalu berpikir makanan bergizi itu selalu yang mahal, selalu yang yang mewah dan lain-lain gitu kan. Padahal justru makanan bergizi yang dibutuhkan anak itu ada di sekitar kita semua, kayak gitu. Kebutuhannya seperti apa sih kalau kebutuhan makanannya? Ya, jadi kayak protein yang tinggi segala macam kan gitu kan. Jadi yang dibutuhkan anak stunting kan sebenarnya FA ya, Verum, ZN ya, Seng, Verum, ZM, satu saya lupa sih itu. Jadi kita memang membutuhkan yang anak-anak dibutuhkan, anak seusia mereka yang lagi masa perkembangan tuh yang pertama kali yang protein yang tinggi itu. Oke. Pertanyaan selanjutnya, seurgensi itukah tingkat pertumbuhan stunting Indonesia hingga harus ditekan secepat mungkin? Ya, ke depan kita akan menghadapi satu tantangan global yang sangat luar biasa, Mas. Kita ketahui bahwa perusahaan besar ya seperti Google dan lain-lain kan kemarin mem-PHK itu ribuan di level middle manager loh, karena mereka sudah tugas mereka sudah bisa diambil oleh AI, gitu kan. Kebayang kalau kita generasi ke depan tidak bisa bersaing, gitu kan, kita makin susah lagi untuk gimana anak Indonesia ini nanti akan bersaing di tingkat internasional, gitu kan. Di level mereka aja manajer tingkat tengah aja dihabisin sama mereka karena dianggapnya sudah tugas mereka sudah bisa diambil oleh AI tadi kan, gitu kan. Kita siap nggak ke situ, gitu kan? Sedangkan ini kan kita butuh intelijensi yang ke depan yang harus, kalau kata Bung Karno kan, kita harus bisa berdiri sama tinggi, gitu kan, duduk sama rendah, nggak usah bahasa yang lain, dan bukan cuma tinggi badannya saja, gitu kan, tapi secara berpikir dan lain-lain kita harus bisa bersaing. Itu kan cita-cita Indonesia Indonesia Emas itu kan 2045 kan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Kalau kita nggak bisa ke situ 2045 bukan Indonesia Emas lagi, Indonesia Cemas. Terus bagaimana caranya pemerintah dan juga mungkin masyarakat harus melakukan sesuatu untuk menekan angka stunting yang semakin tinggi? Ya, jadi pemerintah tuh ya tadi dari semua kementerian lembaga dikerahkan semua. Jadi nanti kita ada namanya audit kasus stunting ya di level kecamatan gitu. Jadi ketahuan, oh nih anak ini stuntingnya karena apa, gitu kan? Karena gizi kah? Karena cacingan kah? Karena nggak punya jamban di rumahnya, gitu kan? Atau karena pola asuh? Jadi stunting itu banyak sekali faktornya. Ada anak yang lahir gemoy kan, sehat gitu kan. Ternyata pola asuhnya dia salah selama ini, gitu kan. Dia dititipin, kadang-kadang ada anak buruh gitu ya, dia dititipin ke kakaknya yang berusia 10 tahun. Yang diketahui kan gizi anak 10 tahun apa sih? Adiknya dikasih makan ciki segala macam kan, itu kan, cilok dan lain-lain ya, cuma isinya karbohidrat saja, tidak ada proteinnya. Yang banyak yang di pasaran. Jadi akhirnya jadi kurus dan stunting gitu kan, padahal berat badan lahir bagus. Oke dok, berarti kita tarik mundur juga, berarti orang tua sebelum menikah, para orang tua sebelum menikah harus punya modal dasar bahwa mereka tahu setelah mereka punya anak, mereka harus merawatnya seperti apa, kebutuhannya yang dibutuhkan seperti apa. Basicnya apa yang harus diketahui para calon orang tua ini kalau mereka mau punya anak? Nah, di BKKBN itu ada namanya 21-25 keren. 21-25 keren? Ya, jadi usia ideal menikah untuk perempuan itu 21 tahun, 25 tahun untuk laki-laki. Ya, jadi kenapa harus 21, harus 25? Jadi sedikit saya jelaskan, untuk 21 tahun untuk perempuan itu karena secara organ reproduksi perempuan tuh dia siap untuk memiliki anak itu nanti di usia 20 tahun ke atas. Yang pertama, jadi kayak dalam mulut rahim perempuan itu kan kalau dia masih usia belasan ya, itu kan masih mekar gini Mas. Ini banyak sekali sel-sel sensitif yang apabila dipaksakan untuk hubungan seksual akan mengakibatkan kanker mulut rahim 15-20 tahun yang akan datang. Waduh. Gitu kan. Yang pertama itu. Yang kedua, Tuhan memberikan panggul ya, diameter panggul perempuan itu rata-rata 10 cm. Untuk perempuan dewasa. Ya, jadi yang usia 20 tahunan ke atas. Sedangkan kepala janin, kepala bayi yang mau lahir itu kan rata-rata 96 sampai 9,8 cm. Jadi masih ada selisih, dia bisa masuk. Kan diameter terbesar tubuh bayi itu ada di kepala. Jadi kalau kepala sudah masuk kan pundak, lutut, kaki gitu kan, sudah ngikutin gitu kan. Jadi kebayang kalau ini usia 15 tahun dia sudah hamil, ini si panggulnya belum cukup gimana gitu kan. Nah, jadi kan ini risikonya besar sekali, bisa pendarahan, bahkan bisa meninggal ibu dan anak ya, dan lain-lain seperti itu. Jadi makanya pernikahan usia anak ini masih juga PR penting juga buat kita, karena ini penyumbang stunting juga salah satunya, gitu kan. Nah, itu dari sisi perempuannya. Dari sisi laki-laki, itu kenapa harus 25 tahun? Dianggapnya 25 tahun itu pada laki-laki itu sudah siap mental, spiritual dan finansial.
Jadi dia sudah siap, oh aku udah mau siap punya anak, gitu kan. Oh anak ini titipan Tuhan yang harus saya jaga, dan secara finansial anakku nanti ini mau saya sekolahin di mana, gitu kan. Mau saya jadikan apa, gitu kan. Seperti itu kan. Diharapkan 25 tahun sudah siap semua, kayak gitu kan. Karena anak laki-laki itu perkembangan otak kanan kirinya itu kan lebih dominan kanannya, gitu kan. Jadi setelah di usia 20 tahun itu baru dia seimbang. Jadi kalau usia belasan kebayang otak kanannya masih otak kanan kan kayak imajinasi, bermain dan lain-lain kan, gitu kan. Kita ngalamin kita zaman SMP dulu masih ngejar-ngejar layangan di sawah, sedangkan teman kita yang perempuan itu lebih dewasa, mereka, gitu kan. Jadi memang perkembangan otak laki-laki dan perempuan itu beda. Jadi kalau anak perempuan bisa dia kayak ibu kita ya, lihat aja ibu kita itu kan bisa multitasking ya. Jadi dia bisa sambil nyusuin anak ya, tangannya balik tahu, terus kupingnya mesen galon gitu kan, di telepon, kakinya sambil ngepel gitu kan, di waktu yang bersamaan. Tapi kalau laki-laki nggak bisa gitu kan, laki-laki udah fokus satu gitu kan. Makanya kalau punya anak laki-laki, kalau dia lagi fokus sesuatu, dipanggil nggak dengar, jangan disalahin. Memang begitu ya. Memang begitu kodratnya. Dok, berbicara soal masalah target penurunan prevalensi tahun ini, menurut dokter apakah bisa dicapai? Ya, jadi kalau kita dalam berjuang gitu kan, kalau kita dalam berjuang tuh tidak boleh ragu-ragu, gitu kan. Bung Karno tuh kalau dia ragu-ragu nggak akan merdeka sampai sekarang, gitu kan. Ya, jadi kalau kita harus maksimal dulu kan, kerjakan semaksimal mungkin, apapun hasilnya nanti, yang penting kita udah maksimal, gitu kan. Jadi kita harus yakin dulu, kita harus bisa, kita harus yakin bisa itu. Yakin bisa. Ya, karena ya tadi memang masih banyak sebenarnya PR-nya gitu kan, tapi ya kita sudah mencoba maksimal, ya nanti endingnya seperti apa ya nanti kita evaluasi lagi. Keyakinan ini berarti kan berbanding lurus dengan kesiapan juga kan, ya. Kesiapan untuk menghadapi bagaimana caranya menurunkan prevalensi stunting ini. Ya. Tantangan terbesarnya apa sih? Ya, jadi kita, ini kebetulan saya lagi ada di ini ya, media ya, gitu kan. Memang media ini menjadi kunci juga salah satunya. Jadi salah satunya kunci media. Jadi banyak juga yang nggak ngerti ya, nggak ngerti tentang stunting. Jadi kita biasa main kalau saya lihat nih banyak stunting itu ya di level menengah ke atas justru. Padahal target kita harus menengah ke bawah. Menengah ke bawah. Iya, saya sering ke daerah-daerah, nongkrong di warung kopi, tanya tentang stunting, mereka nggak ngerti, gitu kan. Padahal yang saya impikan itu tentang stunting ini kan kenapa sampai urgent itu kan. Jadi ada petani pulang dari sawah, ketemu temannya ngobrol di gubuk gitu kan, ngomong tentang stunting, gitu kan. Nah kalau anakmu nak stunting gimana, cucumu stunting gimana? Buruh lagi makan siang ngomong tentang stunting. Kalau anak kita stunting gimana nanti, gitu kan. Jadi ada keresahan dulu, keresahan dari warga segala macam yang akhirnya menimbulkan satu gerakan nasional, gitu kan. Gitu kan. Jadi ini saya belum mendapatkan ini di level menengah ke bawah. Kalau perlu mahasiswa demo turunkan stunting gitu kan. Tapi dia belum dapat gitu kan. Jadi padahal mahasiswa sendiri harusnya tahu nih, wah ini kalau ke depannya mahasiswanya pada stunting semua gitu kan, daya intelijensi turun, itu persaingan kerjanya gimana, yang ada nanti tenaga asing masuk semua sini gitu kan. Karena kita nggak bisa ke level ini gitu kan gitu loh. Baik. Jadi memang kita sangat membutuhkan peran dari teman-teman media itu juga. Ayo sama-sama kita gelisah, yuk kita resah gitu kan. Jangan sampai 2045 bukan jadi Indonesia emas tapi Indonesia cemas gitu kan. Ini makanya saya senang sekali diundang ke sini. Wah, ini semoga Inews ke depan Kalbar ini menjadi satu corong ya ke depan buat ini. Ya. Baik, terima kasih dok. Ini beberapa hal yang perlu kita bahas. Tapi harapan baiknya adalah informasi yang disampaikan oleh Dr. Rio pada hari ini bisa nyampai ke semua kalangan, terutama untuk menengah ke bawah. Mereka yang membutuhkan informasi ini. Teman-teman yang menonton acara ini, sampaikan. Kasih potongan informasi ini secara utuh tentunya ya. Kalau bisa utuh, sampaikan bahwa kita sedang memberantas bagaimana cara menurunkan angka prevalensi stunting di Indonesia. Dan di Kalimantan Barat juga tentunya. Dan kita tadi membahas bagaimana tantangan terbesar yang kita alami di Indonesia, di Kalimantan Barat, di semua lini. Bahkan termasuk media juga punya peran serta untuk membantu masyarakat mencapai masyarakat yang butuh informasi ini. Keresahan ini harus kita rasakan semua agar masyarakat bisa saling bahu-membahu, karena tugas ini seperti yang dokter sampaikan bukan hanya tugas pemerintah ya dok, karena mungkin tidak akan pernah tersampaikan dengan maksimal kalau hanya pemerintah yang ditekan, tapi juga kita semua bergotong royong. Semua lini harus berperan kuat semuanya untuk ini. Nah, apa yang diharapkan dari program ini ke depannya? Ya, harapannya sangat besar sekali ya, jadi besar sekali. Jadi kita pengen merangkul semua stakeholder, semua kalangan masyarakat semua gitu kan. Anak muda, LSM, bahkan ini kan lagi musim pilkada nih. Pilihlah wakil-wakil yang peduli stunting sebenarnya kan. Jadi kan ini bisa jadi satu jualan mereka juga ya untuk kampanye ya. Jadi kita tinggal lihat ini mana sih yang
calon wali kota, calon bupati, gubernur yang peduli tentang stunting gitu kan. Jadi memang membahas soal SDM kadang-kadang nggak seksi kalau di tingkat politik ya. Jadi mereka lebih baik membangun jalanan, gedung yang kelihatan bentuknya. Betul. Tapi kalau kita membangun SDM gitu kan, ya yang menikmati bupati atau gubernur berikutnya gitu kan. Jadi kan ini tidak seksi lah berarti di mata politisi. Jadi memang kita pengen ke depannya semua punya kesadaran yang sama. Kita punya satu frekuensi yang sama bahwa stunting ini kalau dibiarkan menjadi ancaman gitu kan. Kita nggak pengen tadi ketika anak-anak kita nanti keluar negeri gitu kan, lihat aduh mungkin secara tinggi ya oke lah gitu kan. Betul, secara fisik ya, jauh. Tapi secara intelijensinya itu kan gitu kan yang kita takutkan itu kalau ini dibiarkan terus kita tidak bisa berdaya saing dengan mereka. Itu yang akhirnya menjadi masalah. Itu dia. Dan stunting itu yang ditakutin itu. Melahirkan generasi yang justru akan merepotkan bangsa. Bukan merepotkan, merugikan. Oke, baik pemirsa, ini hal yang sangat meresahkan kita semuanya ya. Dan satu lagi dok, saya ingin pertegas dok, buat teman-teman yang ada di luar sana, pemirsa yang ada di luar sana yang mungkin dalam waktu dekat akan menikah atau apa, kita tidak melarang ya. Kita tidak melarang. BKKBN pemerintah juga tidak melarang untuk menikah. Tapi apa yang harus dipersiapkan untuk menuju ke pernikahan itu untuk melahirkan generasi yang benar-benar punya sesuatu yang benar-benar oke untuk kedepannya. Ya, jadi teman-teman kan di masyarakat kita tuh lebih sering mengutamakan prewedding daripada prekonsepsi. Prewedding dan prekonsepsi. Jadi kalau prewedding kita lihat sendiri kan orang foto-foto prewedding itu sampai ratusan jutaan, bahkan sampai membakar Gunung Bromo. Betul, yang viral kemarin. Betul. Itu keren sekali kan. Jadi wah sekali, bahkan sampai ada yang di Instagram di tepi jurang dan lain-lain. Jadi prewedding tuh habis uangnya banyak sekali. Tapi ketika dia mengusahakan prekonsepsinya, ya kan, ketika nanti dia bulan madu gitu kan, apakah spermanya ini baik atau ovumnya baik, dia tidak memikirkan itu. Gitu kan. Padahal ini sangat murah sekali loh gitu kan. Jadi masukan dari kami untuk calon-calon pengantin ya, capin itu periksakan diri 3 bulan sebelum menikah. Kenapa 3 bulan? Jadi kan 3 bulan itu diharapkan untuk pria gitu kan, karena sperma yang keluar hari ini tuh diproduksi 75 hari sebelumnya. Ya, jadi kan untuk laki-laki mungkin kurangi merokoknya, jangan pakai celana jeans yang ketat gitu kan. Terus makan bergizi, olahraga dan lain-lain, sehingga pas waktu bulan madu nanti spermanya juga sperma yang baik. Dan untuk perempuan juga gitu, jadi dicek dulu tadi kan hemoglobinnya, HB-nya gimana nih gitu, jangan sampai anemi, karena hemoglobin itu satu protein yang ada di dalam darah merah kita yang mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh jaringan tubuh. Jadi kebayang kalau si calon pengantin, calon ibu ini mengalami anemia, HB-nya sangat kurang, sehingga tubuhnya mengkompensasi itu pertama kali dari tubuh itu yang diberi oksigen pertama kali adalah otak dan jantung dulu gitu kan. Sehingga sel telur ini kadang-kadang kelewatan gitu kan. Makanya banyak sekali pada orang yang lagi lagi program hamil itu HB nggak boleh kurang. Karena ya tadi bisa-bisa dia sel telurnya nanti kurang baik atau bahkan anovulasi, tidak terbentuknya sel telur. Gitu. Jadi 3 bulan sebelum menikah siapkan dulu ini semuanya, fisiknya, kesehatannya. Tadi ibaratnya kalau pabriknya bagus, produknya pasti akan bagus. Gitu ya. Baik. Terima kasih banyak dok. Terima kasih banyak informasi yang disampaikan untuk hari ini. Pemirsa, waktu kita sebenarnya pengen nambah ya, pengen membahas lebih detail lagi tentang masalah stunting dan bagaimana proses penurunan prevalensi stunting di Indonesia. Tapi ini mungkin lain waktu kita akan punya kesempatan untuk ngobrol lebih panjang lagi bersama Dr. Rio dan teman-teman dari BKKBN dengan program-program yang lebih luar biasa lagi. Tapi sekali lagi kita tekankan bahwa kita semuanya punya peran yang sama-sama besar untuk menurunkan stunting. Untuk mereka-mereka, untuk siapapun yang akan menikah, seperti yang sudah disarankan tadi, lakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Kalau pabriknya bagus, produknya juga akan bagus. Untuk menciptakan generasi yang luar biasa, generasi emas di 2045. Semoga tidak menjadi generasi yang cemas ya. Pemirsa, terima kasih banyak. Dr. Rio, terima kasih. Sama-sama. Dan Gali Talk Show pamit untuk hari ini. Sampai jumpa lagi.